Meski tengah menjadi sorotan dan menuai berbagai penolakan dari publik, pemerintah dan DPR terus melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Bagaimana perkembangan terkini dari hasil rapat Panitia Kerja Komisi 1 DPR dengan pemerintah yang digelar secara tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta? Salah satu agenda utama yang digelar dalam rapat yang berlangsung pada 14 hingga 15 Maret 2025 itu ialah membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM revisi Undang-Undang TNI. Anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP TB Hasanuddin mengungkapkan, salah satu perubahan yang dihasilkan dalam rapat ini ialah jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh TNI kembali bertambah, dari semula 15 menjadi 16 usulan lembaga. Yang menjelaskan penambahan lembaga itu didasarkan pada kerawanan pengelolaan perbatasan, sehingga perlu adanya peran TNI yang diberikan di tempat tersebut. Ada ditambah satu, yaitu Badan Pengelola Perbatasan. Satu, ya. Karena dalam Perpres itu dan dalam kenyataannya, Badan Pengelola Perbatasan yang rawan perbatasan itu memang ada penempatan anggota TNI. Itu, ya. Kemudian pertanyaan tadi soal penempatan prajurit TNI, ya, di tempat lain di luar yang 16 itu tetap harus mengundurkan diri. Begitu. Jadi kalau itu sudah final. Hasanuddin juga menyoroti perubahan masa dinas aktif TNI yang bakal direvisi. Ia memaparkan usia pensiun di pasal 53 diusulkan sesuai dengan tingkatan prajurit, mulai dari Bintara dan Tamtama dengan maksimal usia 55 tahun, perwira pertama dan menengah 58 tahun, dan perwira tinggi atau Pati Bintang 1 60 tahun. Selanjutnya masa pensiun Pati Bintang 2 paling tinggi 61 tahun dan Bintang 3 paling tinggi 62 tahun. Sementara Pati Bintang 4 sesuai dengan kebijakan Presiden. Hasanuddin juga menekankan tidak ada pasal lainnya yang direvisi, bahkan ia menampik sejumlah isu terkait perubahan larangan TNI berbisnis hingga terkait peradilan bagi anggota militer yang melanggar pidana. Nanti apakah sebelum hari raya selesai atau sudah, saya tidak melihat ke situ, ya. Ya kalau misalnya setelah hari raya selesai ya sudah plong, ya, atau sebelum hari raya juga selesai ya plong juga. Karena kan secara pribadi misalnya saya ada tugas lagi nanti misalnya di RUU penggunaan ruang udara. Kemudian juga RUU penyiaran belum selesai, Komisi 1. Kemudian juga RUU misalnya yang lain-lain lah yang siap. Kalau buat saya pribadi, as soon as possible itu lebih bagus. Meski diklaim revisi Undang-Undang TNI tidak akan kembali membangkitkan dui fungsi ABRI, kenyataannya pembahasan RUU ini jelas mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat sipil. Lantas apakah benar klaim dari DPR bahwa pembahasan RUU TNI ini tidak akan menodai semangat reformasi 1998? Secara substansi, kalangan masyarakat sipil dan akademisi menilai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI, yakni mendukung TNI menjadi tentara profesional sebagai alat pertahanan negara, sebagaimana amanat konstitusi dan demokrasi. Sementara secara proses, pembahasan revisi Undang-Undang TNI dinilai kurang melibatkan masyarakat sipil, kampus, dan seluruh elemen masyarakat, serta terkesan buru-buru, elitis, dan sangat eksklusif. Jika pembahasan dilanjutkan, dikhawatirkan hanya akan mengembalikan dui fungsi TNI dan semakin melanggengkan impunitas TNI. Desakan agar pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang TNI pun mengemuka. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menyebut pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat sebagai alat negara, bukan lembaga negara. Artinya, TNI yang diposisikan sebagai alat oleh negara karena memang diberi akses khusus terhadap senjata dan alat yang namanya kekerasan dan punya legitimasi untuk melakukan kekerasan dan juga mengakses senjata. Untuk itu, dalam revisi Undang-Undang TNI harus melihat urgensi dan kebutuhan TNI itu sendiri. Apalagi saat ini Indonesia bukan berada dalam wilayah peperangan seperti yang terjadi di antara Rusia, Ukraina, dan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, jika sekarang ingin mengubah Undang-Undang TNI, harus dilakukan untuk profesionalisme tentara, terutama dalam konteks peradilan militer. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada 13 Maret 2025 menyampaikan komitmen untuk mempertahankan supremasi sipil dan profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya.
Agus juga menyebut revisi Undang-Undang TNI harus menekankan pentingnya menjaga prinsip supremasi sipil. Oleh karena itu, perlu regulasi yang mengatur keseimbangan antara militer dan sipil tetap terjaga. Adanya penolakan dari publik terkait pembahasan RUU TNI ini tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dan DPR selaku pemangku kepentingan dalam perumusan RUU TNI. Jangan sampai revisi yang dilakukan ini hanya dilakukan untuk sekedar mengakomodir kepentingan politis dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Kalau sahabat Kompas, gimana pendapatnya terkait RUU TNI ini?